SMS dan WhatsApp di 0811 46 10 11. Selamat mengikuti. 101,1 Radio Smart FM Makassar. Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Dan seperti biasa, Smart Listener setiap hari Kamis tepatnya di jam 11 hingga jam 12 siang, kami akan menghadirkan satu topik yang akan kita diskusikan bersama di pagi hari ini. Smart Listener, Anda pengguna sosial media ya, pasti Anda juga pernah menerima video ataupun gambar ataupun informasi mengenai maraknya spanduk penolakan oleh warga terhadap pemeriksaan rapid test yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar beberapa hari ini, Smart Listener. Dan bukan hanya spanduk penolakan yang dilakukan oleh warga, tapi juga mereka memblokir jalan masuk pemukiman warga. Nah, ini terjadi di beberapa wilayah di Kota Makassar, Smart Listener, salah satunya di Jalan Dakwah, Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo. Apa sebenarnya yang terjadi saat ini, Smart Listener, dan mengapa penolakan ini itu begitu masif dilakukan oleh masyarakat dan ini dilakukan secara bersamaan begitu. Kita akan mencoba memperbincangkan ataupun kita akan mendiskusikan pagi hari ini bersama dengan beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang by virtual melalui via Zoom ya pagi hari ini, dan juga kita live di channel YouTube Smart FM Makassar. Kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami atau melalui line SMS atau WhatsApp di 081146 1011. Dan sedianya untuk pagi hari ini kita akan berbincang bersama beberapa narasumber. Yang pertama kita akan berbincang bersama Bapak Ismail Haji Ali, juru bicara gugus tugas COVID-19, dan beliau juga merupakan Kepala Diskominfo Kota Makassar. Kemudian sebentar juga kita akan berbincang bersama anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D, Bapak Wahab Tahir. Dan bukan saja bersama Pak Wahab Tahir, kita juga akan berbincang bersama anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi A, Bapak Kasrudi. Ya, kemudian kita juga akan berdiskusi bersama Kompol Edi, KA Humas Polrestabes Makassar. Dan pagi hari ini kita juga akan menghadirkan Pak Ansariadi, PhD, ahli epidemiologi atau praktisi kesehatan. Ya, kita akan berbincang pagi hari ini, Smart Listener, dan sebelum kita memulai diskusi pagi hari ini, kita akan ditahan dulu sebentar, Pak. Kita mendengarkan dulu satu lagu berikut ini. Masuk lagi. Ya, baik. Mohon ditunggu Pak Ismail ya. Baik, Smart Listener, kita bersama sekali lagi di Makassar Insight, dan untuk pagi hari ini topik yang kita bahas untuk pagi hari ini rapid test, siapa takut? Nah, untuk pagi hari ini kita bersama dengan, sekali lagi saya ada Bapak Ismail Haji Ali, kemudian ada Pak Wahab Tahir ya, kemudian ada juga Pak Kasrudi ya, kemudian ada juga Pak Ansariadi. Baik, yang pertama saya ke Pak Rudi dulu. Ya, Pak, ini kalau kita lihat saat ini ya, pengguna sosial media itu pasti juga sudah bisa melihat gambar, kemudian ataupun video ataupun informasi mengenai maraknya spanduk penolakan warga terhadap rapid test yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar beberapa hari ini begitu. Dan ini bukan hanya penolakan berisi spanduk yang memang diletakkan ya di pintu masuk sebuah pemukiman begitu, tapi juga warga yang ada di sana juga itu memblokir jalan masuk pemukiman warga begitu. Ini kalau melihat situasi seperti ini, sebenarnya fenomena apa sih yang terjadi di masyarakat saat ini, Pak Rudi? Ya, makasih buat Smart FM. Saya di momentum yang bagus ini, saya mengucapkan dulu, mungkin belum terlambat juga, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri buat para pendengar Smart FM. Terkait fenomena yang lagi marak di minggu-minggu ini, sebenarnya ini banyak banyak
yang bisa jadi pertanyaan sebenarnya, karena pertama-tama dengan kemunculan tiba-tiba spanduk itu tiba-tiba, yang harusnya kalau ini kan kita sudah berjalan sudah 3 bulan ini, spanduk ini tiba-tiba, jadi muncul juga pertanyaan. Terus memang saya berharap pemerintah kota itu tetap melakukan sosialisasi lebih intensif lagi. Dan juga ini saya memang meminta, dari dulu sebenarnya saya meminta itu agar seluruh RT RW yang ada di Makassar itu agar dimaksimalkan, karena mereka lah ujung tombak tentang sosialisasi, apalagi ada virus ini. Sosialisasi virus ini sebenarnya lebih mengena kalau dilakukan oleh RT RW. Makanya saya dulu juga meminta agar semua RT RW kalau bisa ditambahkan lagi insentifnya. Dan juga itu fenomena yang terjadi akhir-akhir minggu ini, sebenarnya juga tim gugus sebenarnya tidak bisa juga disalahkan. Ini kan begini, kita sesuai anjuran pemerintah, paling tidak ini kita harus bergotong royong. Jangan juga tim gugus pemerintah kota yang terus disalahkan. Saya juga meminta kepada para lurah camat agar lebih bekerja bersama, jangan menunggu. Ini kan biar bagaimanapun di tim gugus itu terbatas. Kita meminta agar tim lurah, camat juga lebih aktif sosialisasi ke masyarakat agar tidak terjadi lagi keresahan. Saya rasa kejadian yang minggu ini, akhir-akhir minggu ini, karena adanya keresahan atau tidak tahunya masyarakat kita tentang rapid test. Mungkin kalau lebih sosialisasi, lebih disentuh, lebih oleh pejabat-pejabat kita, struktur pemerintahan kita, terutama RT, RW, camat maupun lurah, saya rasa lebih paham. Makanya saya berharap ke depan agar tidak terjadi lagi kayak kejadian menolak rapid test, agar dimanfaatkan kita punya struktur yang ada di lapangan. Pak, tadi sepertinya diinformasikan bahwa memang peran dari RT RW ini harus lebih dimaksimalkan begitu. Kalau semamanya mungkin dari Pak Rudi itu mempunyai usulan tidak untuk bagaimana ya untuk masyarakat juga ini agar mereka tuh mau untuk melakukan rapid test begitu. Mungkin ada usulannya, Pak. Jadi kalau saya itu tadi yang saya bilang di awal bahwa kurangnya sosialisasi, karena begini, terkait dengan rapid test memang kan kita banyak mendengar ada banyak provokasi yang terjadi bahwa ini rapid test ini hasilnya nanti negatif. Inilah gunanya kita pemerintah atau paling tidak yang mengetahui para pakar-pakar kita menjelaskan paling ke tingkat struktur pemerintahan kita, agar tingkat struktur pemerintahan itu menjelaskan ke masyarakat agar lebih paham, lebih mengerti tentang dampak dan bahaya virus COVID-19 ini. Baik. Ya, saya ke Pak Rudi, saya ke Pak Ismail dulu. Pak Ismail? Ya, tadi sudah mendengar ya tanggapan dari Pak Rudi tadi. Seperti apa Pak Ismail menyikapi? Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kasrudi ini saya kira hal yang tentu kita semua punya persepsi atau hal yang kita harus sambut ya Pak Kasrudi ini, bahwa memang pemerintah kota, saya kutip saja, seminggu terakhir ini kita cukup intens ya melakukan upaya-upaya ke masyarakat melalui sosialisasi, melalui dengan bertemu seluruh komponen di masyarakat. Seperti kita bisa lihat ini Pak Camat, Pak Lurah, setelah kita melaunching yang namanya Makassar Sehat, Low Contact dan High Immunity, ini dengan protokol kesehatan yang berdasarkan peraturan Wali Kota nomor 31 tahun 2020, Bapak PJ Wali Kota itu sudah mengarahkan, sudah memerintahkan seluruh aparat di bawah untuk melakukan pertemuan-pertemuan yang tentu tujuannya dalam rangka mengedukasi, meyakinkan masyarakat dan menyampaikan, karena berdasarkan hasil evaluasi kemarin
yang tentu mungkin kita semua mungkin sudah membaca apakah di media cetak atau mungkin di media-media online bahwa setelah dilakukan komunikasi dengan masyarakat ternyata ada memang yang terputus, ada miss ya yang terjadi, antara lain tidak utuhnya informasi apa sih tujuannya itu rapid test. Nah, padahal sebenarnya rapid test ini bertujuan untuk yang katakanlah untuk melindungi masyarakat kita. Coba kita bayangkan kalau kita tidak lakukan rapid test ini, terus orang-orang yang tanpa gejala ini masih berkeliaran, masih ada di sekitar kita, kita tidak tahu apakah dia PDP, apalagi kalau dia positif. Sehingga inilah yang kemarin setelah para camat dan lurahnya bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti RT RW, LPM. Satu tadi malam itu saya masih di Japri ya, apakah di grup gugus COVID, apa upaya yang dilakukan ke bawah, ya barulah muncul kondisi ini. Dan kemarin sebenarnya itu juga wilayah-wilayah yang memasang spanduk itu penolakan, sebenarnya kalau kita lihat dia belum menjadi bagian daripada yang menjadi prioritas yang masuk wilayah yang zona merah atau yang 6 kecamatan ini. Ya itu. Jadi ada memang miskomunikasi ada di antara masyarakat kita yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Karena ini munculnya informasi seperti ada pemaksaan pengambilan jenazah, muncul kasus-kasus yang sebelumnya lagi kembali bahwa ada masyarakat setelah dimakamkan baru ketahuan hasilnya, ya. Sehingga inilah yang memicu sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota bersama jajaran dan tentunya tugas COVID-19 ini melakukan bersama-sama tim yang ada, termasuk aparat keamanan kita itu kelihatan dan ada beberapa titik dengan memahami, mengetahui itu dengan secara sadar menurunkan sendiri ya spanduk-spanduk yang ada. Itu mungkin menjadi ini persoalan komunikasi. Dan kalau kita bicara juga sosialisasi, luar biasa kita ini masih belum masuk PSBB itu kita sudah menyampaikan lewat spanduk, lewat media, lewat online, lewat sosial media, itu sudah menyampaikan bagaimana resiko yang timbul kalau orang terpapar dengan virus COVID ini. Baik, saya dari Pak Ismail, saya ke Pak Wahab dulu. Terima kasih Pak Ismail. Ya, saya ke Pak Wahab dulu. Oke. Sebelumnya saya menyapa dulu ya beberapa narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kita pagi hari ini by virtual, by via Zoom ya. Di sini ada Pak Ismail, kemudian ada Bapak Kasudi, kemudian ada juga Pak Wahab Tahir, kemudian ada juga Bapak Ansariadi ya. Saya ke Pak Ansariadi dulu. Ini terkait maraknya aksi ataupun penolakan berisi spanduk ataupun spanduk penolakan warga ya terhadap pemeriksaan rapid test yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ya beberapa hari ini begitu. Mungkin dari Pak Ansariadi ini bisa menjelaskan begitu. Di tengah penanganan COVID-19 yang saat ini memang dilakukan oleh pemerintah, mungkin bisa memberikan penjelasan dulu nih Pak, mengapa rapid test itu perlu dilakukan begitu? Ya, baik, terima kasih. Mungkin sebelum masuk kepada kenapa rapid test, saya ingin memberikan penjelasan sedikit dulu. Kenapa perlu ada tes secara keseluruhan ya? Jadi kenapa perlu ada tes? Rapid test adalah salah satu metode. Jadi karena kita sekarang berada pada menghadapi penyakit yang baru, yang belum banyak diketahui bagaimana penularan dan sebagainya, maka langkah yang utama adalah mendeteksi mereka yang mungkin tertular atau mengandung virus ini. Itu sebabnya perlu dilakukan tes. Karena kalau kita tidak diketahui siapa yang virus ini, maka kita tidak bisa melakukan isolasi, kita bisa penanganan dan sebagainya. Jadi langkah pertama memang adalah tes. Yang pertama.
Nah, persoalannya adalah tes apa yang mesti kita lakukan. Jadi ada 2 tes yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah mengetes ada tidaknya virus, dan yang kedua mengetes ada tidaknya perlawanan dari tubuh kita, yaitu dengan mendeteksi adanya antibodi. Mendeteksi ada tidaknya virus secara pasti itulah dilakukan tes PCR. Ya, jadi melalui pemeriksaan swab dari hidung dan tenggorokan. Jadi ini yang standar dipakai untuk memastikan orang itu ada virusnya. Tetapi untuk melakukan ini kan butuh laboratorium yang standar, mahal, tenaga dan sebagainya. Dan biasanya orang memilih yang kedua kalau itu siap, yaitu melakukan pemeriksaan antibodi yang disebut dengan rapid test. Ya, jadi memeriksa ada tidaknya antibodi di dalam tubuh kita sebagai penanda bahwa tubuh kita ini sebetulnya pernah terpapar dari coronavirus. Baik. Nah, oleh karena itu, ini agak lebih mudah dilakukan dalam waktu kurang dari 1 jam, 10-15 menit bisa cepat diketahui hasilnya. Fungsinya juga untuk mendeteksi, tapi sekali lagi rapid test itu bukan gold standar, itu untuk screening, untuk menyaring saja dulu. Jadi ini yang perlu disampaikan juga kepada masyarakat bahwa screening ini, karena kalau penularan sudah banyak di masyarakat, seperti yang disampaikan tadi Pak Jubir, sudah banyak yang asimptomatik, yang tidak jelas tanda-tandanya, kita tidak tahu siapa lagi, maka dilakukanlah rapid test. Tapi sebetulnya sekali lagi itu fungsinya untuk screening, menyaring saja, belum pasti. Ya, tidak pasti bahwa kalau dia ada positif, ada kemungkinan dia pernah terpapar oleh virus corona. Tetapi ingat, virus corona itu banyak macamnya. Ada 7 jenisnya. Oleh karena itu, kalau dia dinyatakan positif, biasanya dilanjutkan dengan tes untuk memastikan betulkah itu corona yang menyebabkan COVID-19. Nah, itulah dilakukan tes PCR. Ya. Kemudian kalau dia negatif belum tentu juga dia tidak ada virusnya, karena kalau virus masuk ke dalam tubuh kita, antibodi yang diperiksa melalui rapid test itu tidak langsung terbentuk. Biasanya pelan-pelan, baru kira-kira 7 hari kemudian baru bisa dideteksi. Jadi kalau dia negatif sekarang, boleh jadi kumannya itu sudah ada, tapi antibodinya belum terdeteksi. Itu sebabnya kalau dia negatif, diminta datang kembali periksa kira-kira 1 minggu atau 10 hari kemudian. Karena baru 10 hari kemudian itulah, atau 7 hari itu baru terdeteksi antibodinya, tapi selama itu tetap diminta untuk isolasi. Jadi sekali lagi, rapid test fungsinya adalah untuk screening, ya, untuk menyaring, tidak untuk memastikan bahwa orang itu ada virus SARS-CoV-2-nya. Jadi karena ingat sekali lagi, kalau dia positif bisa karena virus lain, bisa juga mungkin karena DBD atau jenis corona yang lain. Tapi sekali lagi itu untuk menyaring, fungsinya untuk menyaring. Jauh lebih bagus kalau misalnya orang memang di tempat-tempat yang lab-nya tidak banyak, tidak tersedia, orang menggunakan ini karena perlu lab yang mahal, perlu tenaga yang spesifik. Nah, kalau tidak tersedia bagaimana? Nah, orang biasanya menggunakan, bagaimana kalau kita pakai rapid test? Nanti ya kalau dia positif, berlanjutkan pemeriksaan lanjut. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Pak Ansariadi tadi seperti diinformasikan kalau semuanya kalau negatif ya, itu kan menunggu lagi begitu sampai antibodinya terbentuk ya. Kita menunggu lagi berapa lama? Begitu ya, Pak? Berapa lama lagi? Kalau dia negatif, iya, kalau dia negatif, ya berapa lama lagi begitu kita menunggu? Tunggu kira-kira sampai 10 hari karena boleh jadi kumannya ada, antibodinya belum terbentuk. Ya. Oke. Sehingga harus menunggu kira-kira 7 hari baru dites kembali. Kalau dia negatif, nah kita pastikan betul dia negatif. Oke. Ini hal yang dilakukan adalah isolasi begitu ya? Isolasi. Ya, betul. Betul.
Tapi kalau semuanya kalau yang ditangkap mungkin oleh masyarakat begitu kan, perlu dilakukan isolasi begitu untuk mengetahui hasil ataupun hasil tesnya itu secara pasti itu seperti apa begitu. Tapi ada yang berkembang di masyarakat begitu, kalau semuanya ada warga yang dites kemudian diisolasi, kemungkinan warga juga beranggapan untuk menjauhi begitu. Padahal sebenarnya itu kan itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi begitu untuk pemeriksaan selanjutnya begitu Pak Ansariadi. Ini bagaimana untuk meluruskan pemikiran dari masyarakat begitu bahwa orang yang terkena COVID itu adalah aib begitu? Ya, ini yang perlu kita sampaikan. Tidak perlu kita overreaktif atau takut kalau ada orang yang misalnya atau saudara kita atau keluarga kita yang kena coronavirus atau COVID-19. Karena kan kenapa kita mesti takut? Kan nanti menularnya baru kalau ada kontak langsung. Tidak perlu seperti kayak DBD, tetangganya yang sakit dia juga terancam walaupun tidak ketemu. Iya kan? Nah ini kan nanti ketemu kontak langsung baru ada resiko untuk tertular. Dan tidak ada apa-apanya, tidak perlu kita takut berlebihan. Nah ini yang perlu, karena mungkin hanya karena ini baru ya, baru sehingga orang belum banyak pengetahuan ini bagaimana penyakitnya, sehingga waduh ini kalau penyakit baru bagaimana, orang jadi takut. Nah ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, tidak usah terlalu takut berlebihan. Sama dengan penyakit-penyakit yang ditularkan oleh virus yang lain, penyakit saluran pernafasan lain, bahwa kita tidak perlu terlalu takut. Kalau ada yang positif, cukup dia di treatment. Kalau dia isolasi mandiri tidak perlu hal-hal yang lain, kecuali kalau sudah berat ya mesti ke rumah sakit. Tetapi dengan mengisolasi dia, tidak ada kontak secara langsung, kita juga kan tidak perlu tertular. Jadi ini saya kira apa yang disampaikan tadi Pak Kasrudi, betul sekali, bagaimana berkomunikasi, menyampaikan risiko ini kepada masyarakat secara keseluruhan, supaya jangan ada persepsi yang salah, jangan ada image yang salah tentang penyakit ini, sehingga orang melihat kalau ada yang positif lalu menjauh semua, lewat di depan rumahnya pun tidak mau, padahal nggak ada apa-apanya. Ya kalau tinggal di dalam kan tidak perlu kita takut, kecuali kita kontak langsung itu misalnya yang kayak 1,5 meter, ada kemungkinan terjadi droplet, sehingga ya itu memang kita hindari. Tapi secara umum kan tidak perlu kita terlalu takut berlebihan. Nah ini yang perlu disampaikan, bahwa tidak perlu takut terhadap kalau ada penderita. Yang penting kita isolasi, dilakukan treatment sama dengan penyakit yang lain. Oke. Baik, kita break dulu ya Pak Ansariadi, kemudian Pak Wahab. Baik, sebelum kita break kita ke Pak Wahab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahab. Pak Wahab. Oke. Halo ya. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Pak Wahab. Ya. Ini tadi kita dengarkan tadi ya penjelasan dari Pak Ansariadi. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Wahab ini Pak? Soal apa itu? Soal rapid test, penolakan rapid test. Oh iya, oke Pak. Ini penolakan rapid test ya, yang tentunya beberapa hari ini kita bisa lihat secara viral begitu di sosial media begitu. Ini bukan hanya penolakan rapid test, kemudian ada juga jenazah yang diambil paksa begitu kan. Kemudian sebenarnya fenomena apa yang terjadi di masyarakat begitu kalau Bapak melihat dengan banyaknya penolakan oleh warga begitu, Pak Wahab? Kalau saya melihatnya tidak lebih daripada persoalan edukasi saja. Masyarakat itu butuh edukasi, butuh pemahaman yang sempurna, yang objektif. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa akses informasi yang begitu besar, cepat dan gampang didapat oleh masyarakat menimbulkan bias di mana-mana. Nah, oleh karena itu, intinya ada pada kita semua turun bersama-sama melakukan edukasi. Kalau ditanyakan polanya seperti ini, kenapa kejadiannya serentak dan lain sebagainya, itu kajiannya lain lagi, kan seperti itu. Saya hanya mau bilang bahwa tanggung jawab kita semua, pemerintah kota, DPR, semua stakeholder soal ini semua adalah soal edukasi rakyat. Kita harus memberikan pemahaman kepada rakyat. Apa itu rapid test, apa itu PCR, apa itu swab, itu penting. Kami juga ini sudah turun
kebetulan meledaknya pertama di dapil saya, di dapil 2, di daerah Talo Bentualawajo Ujung Tanah, dan Kecamatan Sangkaran, kita sudah turun memberikan pemahaman kepada warga masyarakat. Bahwa kalau tidak mau, ya bilang saja tidak mau secara baik-baik, jangan melakukan penolakan yang berlebihan. Karena tenaga medis kita jangan tercederai. Gitu. Kalau mereka tercederai, mereka tidak mau kerja misalkan atau terancam jiwanya sehingga mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, yang rugi kan masyarakat sendiri. Contoh Macini Kusum kemarin, puskesmasnya tutup 2 hari, yang rugi siapa? Masyarakat sendiri kan. Orang yang sakit gigi, yang sakit perut tidak bisa berobat lagi ke puskesmas karena tenaga medisnya merasa terancam. Ini tanggung jawab kita soal mengedukasi rakyat. Penjelasan yang komprehensif itu, hal-hal yang menyangkut swab, rapid test, PCR, itu adalah orang-orang yang punya keahlian soal itu. Jangan kemudian orang yang tidak punya keahlian memberikan penjelasan, akhirnya masyarakat tambah bingung. Orang kan nggak ngerti apa itu sebenarnya rapid test. Tadi sudah dijelaskan, rapid test itu kan orang baru bicara kemungkinan, belum pasti. Nanti ada beberapa tes yang kemudian akan segera dilakukan. Soal pengambilan paksa jenazah, ini kan sekali lagi soal ketidaktahuan, perdebatan di kalangan masyarakat itu. Masyarakat kita kan selalu menganggap bahwa penghormatan terakhir kepada jenazah itu adalah melakukan ibadah menurut keyakinan kita masing-masing. Itu adalah penghormatan terakhir, dan itu hidup di tengah-tengah keyakinan masyarakat, sehingga memang dibutuhkan edukasi. Problemnya sekarang keadaannya berbeda dengan keadaan yang biasa. Kita sekarang ini masuk pada keadaan pandemi, jadi sehingga dikhawatirkan oleh beberapa para medis kita, tenaga medis kita dan ahli kita menyatakan bahwa kontak langsung itu adalah salah satu penyebab tingginya orang terpapar positif COVID-19, sehingga pemulasaran jenazah itu diambil alih oleh negara. Ini kan yang perlu diberikan pemahaman. Ini kan soalnya masyarakat kita ini terlalu cepat menerima informasi, dan ini menjadi tanggung jawab. Kebetulan Pak Kadis Infocom ini kan jubir gugus. Itu bisa dilakukan edukasi, berikan pemahaman, dan koordinasi dengan kementerian. Di-ban saja itu akun-akun yang informasi sesat ke tengah-tengah masyarakat. Soal pendekatan hukum ya kita serahkan saja kepada negara. Negara itu diberikan kewajiban, diberikan hak oleh undang-undang untuk mengatur warga negara secara tertib. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa baik pendekatan kita adalah baik pendekatan edukasi. Karena kasihan juga ini rakyat, karena ada keyakinan mereka soal penghormatan terakhir terhadap jenazah, sehingga kemudian timbul lagi masalah-masalah lain. Saya salut kepada jajaran kepolisian Kota Makassar, Dalanil Polda dan Polrestabes, karena sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, sehingga kejadian di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Makassar ini tidak terulang lagi. Ini kan soal edukasi. Menurut saya edukasi, berikan pemahaman, dan itu tadi bahwa masyarakat kita ini terlalu mudah mendapat informasi dari berbagai macam sumber dan mudah menarik kesimpulan. Dan kita semua ini insya Allah DPR ini tanggal 20 sampai tanggal 25 bulan ini akan melakukan reses. Salah satu reses kami itu akan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Bahwa kalau you nak mau, jangan melakukan penolakan berlebihan. Pakai busur lah, pakai parang lah, tutup lorong lah. Itu berlebihan sekali. Menurut saya itu berlebihan. Tidak akan berlebihan ini diambil oleh masyarakat. Karena itu tadi informasi yang tidak sempurna. Gitu. Saya tidak mau bicara yang lainnya, karena kan kami juga orang politik itu punya analisa lain terhadap kejadian yang terjadi di Makassar. Jadi di Makassar ini kan kejadiannya menurut saya menggelitik nurani saya sebagai mahasiswa fakultas hukum sejak tahun 90-an dan terlibat banyak di kegiatan-kegiatan pro-demokrasi. Kejadiannya menurut saya ini menggelitik. Kejadiannya bersamaan, bunyi spanduknya sama, model gerakannya sama. Nah, ini lucu menurut saya. Saya pikir seperti itu. Pak. Mungkin ada yang ingin menanggapi Pak Ismail mungkin. Saya rindu melihat videonya Pak. Boleh. Baru ini
kenapa begini? Kenapa begini gambarnya ini? Backgroundnya mau dimatikan aja, background visualnya di video. Iya saya. Ini nggak tidak mengerti saya soal begini. Iya. Kira-kira seperti itu. Tapi suaranya mantap, suaranya. Jadi butuh edukasi lagi kepada masyarakat gitu Pak ya. Iya, saya pikir ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab eksekutif, bukan hanya tanggung DPR. Ini tanggung jawab kita semua. Publik harus diberikan pemahaman secara bersama-sama. Saya tadi sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Ansariadi, bahwa masyarakat ini kan mendapat informasi setengah-setengah, sehingga mereka menarik kesimpulan. Baru modelnya juga menurut saya itu sedikit berlebihan. Oleh karena itu menurut saya sekali lagi edukasi itu penting. Sebenarnya ini kan terakhir semalam saya tinggalkan dapil saya di Jalan Tinumbu di tempat kejadian perkara yang pertama itu. Saya bilang, saya jelasin bahwa penyakit ini ada ya, virus ini ada gitu. Tapi kalau mau dirapit, kalau tidak mau bilang saja tidak mau baik-baik. Jangan melakukan penolakan, bawa senjata tajam, pakai busur. Apa memang mau perang? Kalau mau perang pergi ke Palestina saja di jalur Gaza. Saya pikir seperti itu langkah awal pertama. Saya minta maaf ini karena saya tidak ngerti soal ini. Yang sebenarnya saya ini juga dari tadi live ini gimana ini kameranya. Oke, saya coba sedikit. Ada sedikit pembedahan gitu ya. Oke, kita break dulu ya untuk sesaat ya Pak Ismail, Pak Wahab, kemudian Pak Rudi, kemudian Pak Ansariadi. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Komentar Anda juga, Anda yang ingin mengirimkan komentar Anda, silakan line SMS atau WhatsApp. Kami tunggu di 0811 461011. Kami akan segera kembali. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar menghadirkan sejumlah program untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan sebagai dampak pandemi COVID-19. Salah satu di antaranya menjalin komunikasi dengan para pengusaha untuk solusi terkait kondisi perusahaan yang berdampak terhadap para pekerja. Berikut Andi Irwan Bangsawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya Andi Irwan Bangsawan, Kadis Ketenagakerjaan Kota Makassar, menyampaikan beberapa program-program di Senaker Kota Makassar sehubungan dengan untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 ini. Pertama, bahwa kami menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar ini untuk bagaimana mereka memberikan solusi-solusi karena kondisi perekonomian semakin berubah saat ini. Yang kedua, kepada karyawan dan pekerja yang ingin mengadukan THR atau masalah-masalah di perusahaannya, kami membuka posko, sehingga oleh sebab itu kami mengharapkan dapat datang berkunjung ke Disnaker Kota Makassar, Jalan Andi Pangeran Pertanian nomor 72. Nah, untuk selanjutnya kami saat ini sibuk dengan mengantisipasi bagaimana bantu prakerja. Jadi teman-teman yang ingin atau bermasalah dalam mendaftar kartu prakerja dapat follow Instagram Disnaker Makassar dan Facebook Humas Disnaker Makassar untuk mengetahui informasi yang lengkap di situ. Terima kasih. Demikian penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Makassar. Tim penggerak PKK Sulsel bersama tim penggerak PKK Kota Makassar mengajak masyarakat bersama memutus mata rantai COVID-19. Tetap jaga jarak, tetap di rumah, sering-sering cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Berikut Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Liz F. Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Liz F. Nurdin Abdullah, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Masniawati Usran, menyampaikan informasi kesehatan untuk kita semua, dimanapun berada. Mari bersama kita putus rantai penyebaran COVID-19. Jangan makin dulu keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat penting. Tetap jaga jarak dari keramaian, bekerja dan beribadah di rumah, belajar dengan anak-anak tak di rumah, hindari tempat-tempat keramaian, selalu cuci tangan dengan benar-benar menggunakan sabun dan air yang mengalir, serta gunakan masker tak setiap keluar dari rumah.
Sementara ini, jangan maki dulu salaman, apalagi cipika-cipiki. Jaga jarak 1-2 meter dengan orang lain saat berbicara. Dan bicara seperlunya saja ya. Jika batuk atau bersin, tutup dengan bagian dalam sikuta. Dan kalau pakai tisu, setelah digunakan, segera buang di tempat sampah yang tertutup. Jaga kesehatan tubuh tak dengan mengkonsumsi makanan higienis dan multivitamin serta mandi 2 kali sehari. Apabila ada keluhan demam, batuk, dan flu disertai sesak nafas, maka segera ke tempat pelayanan kesehatan, ke puskesmas atau Dinas Kesehatan Kota Makassar, menghubungi call center 112. Mari kita sama-sama bantu para tenaga medis dengan tingkatkan kesadaran, berikhtiar, bertawakal, dan selalu berdoa. Semoga kita semua